Perubahan zaman bikin Ninjago jadi berubah. Tapi ingat, perubahan itu bisa menyeramkan, tapi juga kesempatan untuk sesuatu yang lebih baik. Change can be scary, but it's also a chance for something better. Kayak gimana contoh yang lebih baiknya? Well, di sini kita bakal bahas ranking dari semua season di Ninjago era Wild Brain. Pertama season 11, yaitu Secret of the Forbidden Spinjitzu. Siapa sih yang gak suka pembukaan season dengan hal yang segar? Mereka dijelaskan bermalas-malasan seperti season pertama dulu. Spider-Man was a hero. I just couldn't see it. He was a thief, a criminal. Ini sepertinya paralel season awal saat mereka mendapatkan Golden Weapon. Walau sekarang Ninjago diproduksi dari studio yang berbeda, mereka masih punya tema yang sama, ya tema Ninjago sendiri. Konsep ceritanya menarik tapi lebih menjerumus ke bagian 1 dan 2 gak sih? Dengan chapter mereka dari Fire ke Ice. Seperti dua bagian part, begitupun seru walau pacingnya agak lama. Konsep seasonnya bagus dan unik karena yang satu tentang panas dan yang kedua tentang es. Seimbang ya, kayak hit. Ceritanya lama bergerak dan gua yang nonton agak cepat bosan entah kenapa. Apa karena penempatan filler yang tidak tepat dan ceritanya yang begitu kurang seru dibanding season lainnya yang udah gua tonton dari era Will Film sampai Wild Brain. Mungkin emang gak cocok aja kali ya sama selera season gua. Gua kasih ke C. Jangan salah paham dulu, C itu maksudnya kagak jelek tapi berasa biasa ya udah. Punya potensi bagus tapi kayak sirna aja pas gua tonton. Maaf nih ya bagi yang suka season 11, kadang era cerita season Wild Brain itu bisa hit or miss tentang eksekusi cerita walau konsepnya luar biasa. Like, I'm just so sad. Oh my god, like, Darius, what do I do? What do I do? I don't know what to do. Just cheer up. Oh yeah, you're right. I don't know why I didn't think about that. What would I do without you? I'm like, die? I don't know. Ke season 12, yaitu Prime Empire. Gua sendiri nih punya episode terfavorit dari semua season di Wild Brain dan cuma ada di Prime Empire, yaitu Ninjago Confidential. Wait, daripada bahas satu episode, langsung aja deh ke seasonnya penuh. Season ini bagus karena fokus ke ninja favorit gua, J. Juga tentang game yang para ninja gak begitu bergantung banget ke kekuatan mereka di cerita. Juga punya elemen yang bikin kita pas nonton berasa kayak beneran masuk dunia game, terjebak di dunia game, ngerti. Tapi cerita ini seperti Skybound banget yang dimana fokusnya ke Jay, protagonis yang sama di kedua season itu. Malah banyak kemiripannya antara kedua season ini. Isu besar season Wild Brain adalah pengulangan cerita, serasa impulsif walau dengan tema berbeda. Semuanya pada mati dan akhirnya bergantung pada Jay sendiri dengan harapan dia. Gua suka Skybound malah season itu top 5 gua, tapi Prime Empire menurut gua gak sebagus Skybound yang terinspirasi dari season itu sendiri. Kenapa demikian? Karena villain buat season ini gak semenarik Nadakan ataupun season lainnya, rasanya ada kurang. Prime Empire bagus cuma bosenin aja gitu loh. Gak seintens season lainnya, jadi ini cocok buat yang mau nonton tapi gak terlalu suka buat stres. Kalau dibawa enjoy nih season bakalan jadi bahan maraton begadang. Menurutmu, bagaimana dengan Prime Empire? Sokin yuk, kita ke season terbest buat call. Terbest buat dia karena sebenarnya belum pernah punya season sebelumnya, kasihan. Ini season yang bagus, bagus banget. Seru pas ditonton, arah ceritanya ke kerajaan banget tapi juga ada suasana ninja sesuai nama show. Dari yang callback Princess Vanya bilang ke para ninja kalau dia fans berat sampai Lloyd curiga. Terus alur cerita tambahan untuk salah satu ninja kita tentang keluarganya. Karakter development untuk si ninja kita. Serta semua ninja punya misi masing-masing sehingga subplotnya seru juga. Di season ini punya 3 subplot dibandingkan kebanyakan season yaitu 2. Saat Cole merasa ia tak bisa melakukan apa yang ibunya lakukan. Ia mulai berpikir Spinjitzu Best datang dari kedua Shadow Blade of Deliverance. Karena dia selalu mementingkan yang lain sebelumnya. Dia rasa dia harus bagus dalam suatu hal agar bisa membantu, namun kalau gagal gua yakin pasti Cole itu sedih, apalagi dia udah berjanji akan stand up terhadap siapapun yang menyakiti orang tak bersalah. From a certain point of view, that's the dumbest thing I've ever heard.
Yang bikin uniknya lagi Master of the Mountain ini gak slow juga progresnya yang dimana kita selalu dikasih kejutan setiap episode. Pengen banget lanjut ke episode selanjutnya. Master Wu yang sebelumnya gak gua suka. Di season ini dia jadi lebih peduli dengan para ninja. Menurut gua karakter development gak cuma Cole di sini, tapi Master Wu juga. Apa ini biar fans ikut sedih berduka pas Wu mati di Dragon's Rising? Karena kalau begitu berhasil sih, sedih gua lihatnya pas Lloyd datang ke memorial itu. Move on, season pendek. The Island gak terlalu bisa disebut season namun cuma setup si Baun tapi karena temanya berbeda dan ini disebut episode spesial, gua bedakan. Bagus sih mereka ke tempat yang bersuasana hutan, berasa kayak mampir ke Dark Island. Di season ini juga fight scenes-nya bagus banget. Ini season bagus kalau mau nonton tapi gak mau ribet maraton karena cepet banget durasinya yaitu 4 episode, sama kayak March of the Oni. Bedanya The Island adalah season yang disamakan dengan si Baun dalam satu cerita. Kalau March of the Oni adalah salah satu season Oni trilogi. Sama-sama nyambung ya dengan satu sama lain. Gua kasih ke label C karena gak begitu terbawa dan kegunaannya cuma buat settingan season selanjutnya. Apakah bisa komentar banyak lagi tentang The Island? Gua rasa komentarnya mendingan dikit sama kayak episode seasonnya, yaitu dikit. Wow, satisfying video. Honestly, I'm so happy right now. I don't think anything could make me angry. Right now, I don't think anything could make me angry. How about you stop fucking copying me, you bitch? Shut the fuck up. You shut the fuck up, asshole. Fuck you, bitch. Yeah, Jalan lagi kita ketemu si Baun, season menyedihkan. Feels-nya dapat dan ceritanya yang berasa Nia banget. Karakter Nia emang selalu seru kalau difokusin kayak di season 5 dulu. Yang selalu bikin gua suka karakter Nia itu karena di beberapa season selalu bikin development mulu dan developmentnya itu kagak kehapus kayak nasib Jay setelah Skybound. Mungkin kalian udah nonton video yang ini, tapi gua jelasin lagi kenapa season ini bisa datang ke ranking A. Nia yang sangat peduli dengan teman-temannya pun mengorbankan diri walau hal yang membuatnya ada itu adalah identitas Nia sendiri. Bersatu dengan air dan mengikuti apa yang dilakukan Nia. Walau menghapus memori siapa dirinya. Ini kenapa Nia adalah karakter bagus. Nia itu gak sepenuhnya mati setelah bergabung dengan Endless Sea, namun terasa mati karena dia tahu dia akan kehilangan memori bersama yang lain. Dia tahu sendiri tapi tetap dilakukan karena itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Sedih banget, cocok deh buat ranking A bukan? Gak sekedar favorit karena suatu karakter, tapi walaupun begitu objektif juga sih karena gua suka karakter Nia. Sedih melihat Nia yang berkorban demi yang lain seperti ini, gua kira ya ini udah akhir dari Nia karena ceritanya udah nyambung, yaitu full circle tapi datangnya Crystallized, gua jadi agak kurang merasa enak dengan karakter Nia yang gak sama sekali dikasih development walau dihidupkan kembali dan akhirnya punya kekuatan lagi. Sekilas udah ada komentarisasi dari Crystallized tapi inilah timestamp buat seasonnya sendiri. Gua gak percaya konsistensi. Ini rasanya yang season Crystallized teriakin ke gua. Soalnya part satunya udah bagus tapi down banget ke part 2, gua sendiri bingung kok bisa begini. Rasanya gak puas banget nonton part 2, kalau udah pada nonton video gua yang ini pasti tahu. Ayo bahas aja dulu langsung, yang pertama part 1 dulu. Mereka ini awalnya sedih dan berpisah karena Nia mengorbankan diri sendiri simbolisasi dulu saat Zen meninggal dan semuanya mementingkan diri sendiri. Namun di Crystallized, yang mereka rasakan adalah 5 stage of grief. Yaitu Jay Denial, Cole Acceptance, Zen Bargaining, Kai Anger, serta Lloyd Depression. Ini udah kelihatan dari grup yang udah gak ada harapan buat kembali lagi, tapi akhirnya mereka bersama lagi walau ada beberapa perkelahian. Mereka langsung disambut kedatangan Nia yang tiba-tiba datang ingin bantuan kekuatan dia harus dikuras. Menurut gua ini kebalikan si Baun dan ini ide yang bagus. Lalu menjadi fugitif untuk menggagalkan rencana Crystal King ini saat mengalami keanehan di Cryptarium Prison. Di sini kita dilihat beberapa penjahat yang pernah para ninja kalahkan bergabung menjadi The Council of the Crystal King. Bagus kata gua kalau buat resolusi cerita dengan rasa season tersebut digabung menjadi season besar seperti ini, gua kira gak bakalan ada letdown tapi hal yang terjadi tetap terjadi. Sekarang ayo bahas part 2 Crystallized. Mulai dari awal episode yaitu episode 13, kita ditunjukkan villain yang dulu kita kenal ternyata dibangkitkan lagi.
Sayang banget padahal dia udah jadi baik dan gua rasa emang cerita karakter dia itu tentang kesalahpahaman. Kalau dibangkitkan lagi di Crystallize, apa coba pesannya? Lalu dalam banyaknya episode dan mereka bisa aja kagak dikasih penyelesaian yang memuaskan padahal season ini seharusnya akhir era cerita yang dimana difokuskan kepada ninja lama kita yang selalu kita sukai dari dulu. Ngerti yang gua maksud gak? Jadi maksudnya walau punya 30 episode selama satu season, ceritanya berasa buru-buru bikin naskahnya, interaksi karakter, serta pemanggilan kembali karakter lama. Lalu digabung jadi sebuah season full horror. Gua gak benci season ini cuma potensinya aja yang agak kebuang, unik ya dari awal episode Wild Brain yang bernamakan Wasted Potential bener foreshadowing season ini part 2-nya. Ah canda kok, season Ninjago seru kalau gak dibawa begitu serius sampai bikin lu keringetan mikirin detail cerita. Crystallize palingan gua kasih bagian D lah, karena season ini bagus sebenarnya. Waktu yang gua suka sekarang, yaitu komentar tentang Dragon's Rising. Kenapa gua suka Dragon's Rising sampai-sampai naruh season ini di paling atas dan sebelahan dengan si Baun? Ya lihat aja deh cara mereka menyusun cerita. Rasanya karakter baru di sini langsung gampang disukai walau gak begitu mengandalkan karakter lama yang datang kembali ke cerita untuk fanservice. Setiap episode itu mudah di-enjoy. Cerita ini bener-bener seger banget, siapa sih yang gak suka pembukaan cerita dengan bawaan luar biasa? Maksud gua ya cerita baru ini tentang penggabungan realm yang dimana Ninjago selalu aja bikin para ninja ke realm lain untuk ide season. Tapi di sini malah digabungin, genius. Realm pun dijelaskan lebih dalam lagi apa saja isinya dan kita makin tahu apa saja semua realm di Ninjago karena sekarang sudah bergabung dan bukan hanya bergelar 16 realm lainnya tapi hanyalah letak daratan dan pulau yang bisa dijumpai karena dunia ini sudah menyatu. Apa kalian suka dengan perubahan Ninjago secara status quo di Dragon's Rising apa tidak?君を待ちくたびれている